I see the raindrops on my door. And I see the clouds moving on the floor. To feel what you feel, to live how you live. I'll give it all, to see what you see. You did it all night. You did it all night. To feel what you feel, to live how you live. Perkenalkan, nama saya Ian Supriyadi. Saya di sini selaku Ketua KTH Sadar Tani Muda yang berlokasi di Desa Bojongmurni, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor. Kita andil dalam kegiatan konservasi alam. Kita pun punya kegiatan usaha, yang mana kegiatan usaha yang kami lakukan ini adalah usaha budidaya lebah madu. Nah, untuk jenis lebah madu yang kita pelihara atau kita budidayakan terdiri dari dua jenis lebah, yaitu lebah Trigona jenis Lepisep dan lebah apis cerana, yang mana itu dikelola oleh sekitar 10 anggota dari KTH Sadar Tani Muda. 10 anggota itu terdiri dari teman-teman pemuda yang mempunyai semangat atau kepedulian lebih terhadap lingkungan, terhadap alam. Nah, itulah hasilnya kita memberikan kepedulian yang lebih terhadap alam. Alam pun kembali memberikan kepedulian. Pada prinsipnya ketika kita menjaga alam, alam pun akan kembali menjaga kita. Kenapa lebah menjadi pilihan untuk kegiatan usaha yang kami kelola? Setelah kita mengenal tentang lebah, ternyata lebah itu banyak memberikan pelajaran terhadap kita selaku umat manusia, yang mana lebah itu mengajarkan kita untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Perlu diketahui, lebah itu salah satu hewan penyerbuk yang sangat dibutuhkan atau peranannya sangat diharapkan oleh para petani, khususnya para petani yang bergelut di bidang pertanian yang menghasilkan biji-bijian, yang mana proses penyerbukan itu sangat dibutuhkan oleh para petani. Nah, selain itu, lebah menjadi indikator kelestarian alam. Nah, ada satu peribahasa dari orang sini atau orang Sunda ya, leuweungna hejo, masyarakatnya hejo. Gitu. Jadi itulah kenapa kita ikut andil dalam rangka pemulihan ekosistem atau konservasi yang ada di kawasan hutan kaki Gunung Gede Pangrango ini untuk menghijaukan hutannya. Nah, setelah hutannya hijau, nah itu untuk kesejahteraan masyarakat. Perlu diketahui mungkin tidak semua, tapi masih banyak masyarakat di Desa Bojongmurni ini yang mungkin secara ekonomi itu masih mengalami keterbatasan. Nah, begitupun dengan pemuda yang tergabung di KTH Sadar Tani Muda. Kebetulan teman-teman kami ada beberapa yang memang belum mendapatkan peluang atau kesempatan bekerja. Nah, terbilang secara ekonomi masih kurang. Nah, jawabannya ada di lebah. Karena ketika kita mulai budidaya lebah madu, alhamdulillah perlahan, insya Allah harapan kedepannya, walaupun tidak sampai kaya berlebih, tapi setidaknya sedikit mengangkat taraf hidup dari anggota kami, khususnya atau umumnya untuk masyarakat Desa Bojongmurni. Karena lebah madu itu menghasilkan madu dan alhamdulillah di pasaran madu murni itu sangat dibutuhkan oleh para pecinta madu dan yang peduli terhadap kesehatan. Emang ketika kita membentuk atau menyatukan pikiran untuk menjadi satu tujuan, itu kita sempat mengalami beberapa hambatan. KTH ini mulai berdiri atau resmi dideklarasikan itu pada tanggal 26 bulan Januari 2020. Nah, sampai sekarang kita berumur 1 tahun 5 bulan. Nah, dari 10 itu mungkin karena seleksi alam dari dinamika kelompok ya. Tadinya awalnya kita beranggotakan sekitar 21 orang. Nah, yang mana 21 orang itu karena mungkin dengan kesibukannya, dengan tugasnya di luar daripada KTH atau aktivitas lain selain dengan KTH, itu mereka memiliki kesibukan yang lebih, akhirnya menjadilah
berkurang menjadi 10 orang. Dan alhamdulillah untuk 10 orang ini kita mulai bebenah diri, memperbaiki, belajar daripada pengalaman. Kita mulai menyusun atau lebih merencanakan lagi gimana sih kita ingin berhasil bersatu, menyamakan pikiran, menyamakan tujuan untuk menjadi kelompok yang mapan atau mandiri. Entah itu dari segi pengetahuan, entah itu dari segi pendapatan. Kita sampai saat ini masih belajar untuk lebih baik, harapannya untuk mandiri dan mensejahterakan anggota, umumnya untuk masyarakat Desa Bojong Murni. Kalau untuk waktu kita tidak pernah mengikat terhadap anggota, karena di luar kegiatan KTH masing-masing individu itu memiliki tugas dan tanggung jawab. Yang bekerja sibuk dengan pekerjaannya, yang nganggur sibuk dengan kegiatan lebahnya gitu. Nah, tapi kita di situ tidak pernah mengikat untuk selalu hadir untuk kegiatan di kelompok. Kita memberikan tugas atau kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap anggota. Nah, yang mana kita sekarang mengelola sekitar 180 kotak budidaya lebah apis carana dan sekitar 450 lebah apis trigona. Dan itu dikelola oleh 10 anggota, yang mana setiap perorangan anggota itu memiliki tugas dan fungsinya masing-masing untuk mengelola sekian banyak kotak budidaya yang kita rawat.